dukungan dana terhadap mereka yang berprestasi. Nah, kebijakan KIP kuliah ini itu dari Presiden. Ya. Jadi pemerintah pada tahun 2020 telah memperluas sasaran beasiswa untuk melanjutkan pendidikan tinggi kepada 818.000 mahasiswa ya, yang berasal dari keluarga tidak mampu. Atau sasaran beasiswa itu yakni mahasiswa yang memiliki prestasi akademik melalui kartu Indonesia Pintar Kuliah. Itu namanya KIP kuliah. Termasuk lanjutan dari bidik misi. Nah, KIP kuliah ini dasarnya nanti ya dari KIP sekolah bisa, dari KIP sekolah, dari GIS, atau juga dari SKTM dan sebagainya. Nanti didaftarkan, setelah daftar nanti akan mendapatkan sebuah kartu KIP kuliah. Nah, ini seperti itu. Ya, nanti ada tahapan-tahapannya. Nah, Istemik IKMI Cirebon kebetulan untuk di tahun ini ditunjuk sebagai salah satu provider KIP kuliah. Ya, kebetulan kita mempunyai kuota tahun ini KIP kuliah ini 100 untuk mahasiswa, Jadi yang KIP kuliah ini otomatis jadi untuk beasiswa PPA juga mungkin tahun ini ditiadakan, dialihkan ke KIP kuliah. Nah, makanya KIP kuliah ini sekarang kuotanya STEMIK IKMI itu lebih besar ya, dari tahun kemarin. Nah, STEMIK IKMI ini sekarang membuka pendaftaran yang dimulai memang udah mulai dari 4 Mei tahun 2020 yang mungkin sampai 29 September 2020. Sampai saat ini supaya semua calon atau adik-adik juga tahu semua bahwa untuk jalur PTS mandiri memang belum dibuka. Karena untuk PTN sendiri masih sampai tanggal 26 Juni itu pendaftaran itu. Mungkin setelah dari PTN mandiri nanti akan PTS mandiri akan dibuka. Tapi kalau misal mau daftar ya kita bisa langsung aja datang aja dulu ke kampus, persyaratan dilengkapi. Nah, nanti untuk melalui online di KIP kuliahnya nanti bisa menyusul, bisa seperti itu. Nah supaya peserta juga tahu, peserta yang akan mendaftarkan KIP kuliah ini, nah ini linknya di https ya /kipkuliah.kemdikbud.go.id. Nah itu linknya yang bisa diakses. Ya. Nah, persyaratan untuk mendapatkan KIP kuliah ongoing, nah, pertama ini harus mahasiswa aktif. Yang maksudnya aktif bisa di semester 3. Yang kedua, tidak sedang bekerja. Jadi yang bagi mahasiswa yang bekerja, kelas di sini kita ada kelas sore, kelas karyawan, ya tidak bisa. Jadi hak khusus untuk yang benar-benar mau kuliah, betul-betul konsen mau kuliah, tidak terganggu dengan masalah pekerjaan. Ya, kan dari pemerintahnya juga seperti itu. Jadi khusus untuk yang tidak sedang bekerja. Yang ketiga, tercatat sebagai mahasiswa reguler pagi. Ini khusus makanya yang reguler pagi yang benar-benar kuliah. Jadi yang kelas sore ya makanya karyawan ya tidak bisa, dikhususkan kelas pagi. Lalu mempunyai salah satu aja, bisa KIP, Kartu Indonesia Pintar, bisa KIS, Kartu Indonesia Sejahtera, misalkan SKTM, Keterangan Tidak Mampu dari Dinas Sosial. Nah, usia paling tinggi yaitu 21 tahun pada saat mendaftar. Ya. Nah, ini salah satu, kalau yang mungkin KIP sekolah ini ya, mungkin salah satu contoh kartunya misalnya ada Kartu Indonesia Pintar. Ya. Salah satunya contoh seperti ini. Nah, ini jumlah penerima KIP tahun 2020. Ya, dia ada 818.000 dibagi 2. Ya, jadi ada yang 400.000-nya untuk mahasiswa baru, 418.000-nya untuk mahasiswa yang KIP ongoing. Ya, yang ongoing seperti itu. Yang udah di semester 3 juga bisa untuk mendaftarkan untuk ongoing. Nah, jenis KIP kuliah sendiri di sini ada 2.
ada KIP kuliah yang diperuntukkan bagi siswa dari kalangan tidak mampu yang mempunyai KIP, diantaranya itu Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), atau terverifikasi dengan kondisi ekonomi keluarga yang kurang mampu oleh perguruan tinggi. Nah, ini akan ada penyeleksian dari perguruan tinggi masing-masing. Lalu ada juga yang KIP kuliah afirmasi. Nah, ini peserta program afirmasi ini pendidikan tinggi adik namanya, ya, atau diperuntukkan untuk orang asli Papua di wilayah Papua dan Papua Barat. Lalu yang selanjutnya wilayah 3T, yang terdepan, terluar, atau juga tertinggal. Lalu wilayah yang terkena dampak bencana alam atau konflik sosial. Juga yang tadi adalah penyandang disabilitas. Ya. Nah, selanjutnya, fasilitas apa saja sih yang akan diterima di kuliah ini? Nah, pertama ini bebas biaya pendaftaran. Nah, pendaftarannya sendiri jadi tidak dipungut, ya, jadi bebas, tidak membayar uang pendaftaran. Bebas biaya seleksi, ya, jadi nggak ada biaya seleksi. Bebas biaya pendidikan, ya, pendidikannya berarti selama masih kuliah sampai selesai dibiayain terus, ya. Lalu, nah ini ada subsidi juga nih. Subsidinya adalah biaya hidup sebesar 700.000 per bulan. Nah, ini disesuaikan dengan pertimbangan biaya hidup di masing-masing wilayah. Ya. Oke, selanjutnya kita, nah ini akan ke penerimaan KIP kuliah ini akan mendapatkan bantuan pendidikan sesuai dengan jenis pendidikan yang dipilih di perguruan tinggi. Nah, untuk di perguruan tinggi di IKNIS sendiri, untuk yang bisa menerima KIP kuliah itu hanya ada 3, untuk teknik informatika yang S1, yang manajemen informatika D3, dan yang komputerisasi akuntansi D3. Jadi hanya ada 3 jurusan. Ya. Yang duanya, nah ini kebetulan tahun ini belum bisa menerima KIP kuliah yang rekayasa perangkat lunak dan manajemen sistem informasi ini. Ya. Jadi cuma 3. Teknik informatika, yang manajemen informatika, dan komputerisasi akuntansi. Nah itu yang bisa mendaftar program studi teknik ini. Lalu jangka waktunya bantuan KIP ini, ya, ini sini program regulernya untuk sarjana itu maksimal ada 8 semester, ya, bisa sampai selesai lah, 8 semester biayain terus. Untuk diploma 4 juga maksimal juga 8 semester, diploma 3 maksimal 6 semester, yang diploma 2 ini maksimalnya 4 semester, diploma 1 maksimal 2 semester. Selanjutnya, nah ini persyaratan pendaftarannya ini nanti penerima KIP kuliah ini adalah siswa SMA, SMK, MA, atau sederajat, ya, yang lulus atau akan lulus pada tahun berjalan atau telah dinyatakan lulus maksimal 2 tahun sebelumnya. Ya, jadi serta memiliki, nah ini yang penting harus memiliki NISN, NPSN, dan NIP yang valid, ya, dari sekolah masing-masing. Selanjutnya, siswa SMA atau SMK atau MA atau sederajat yang lulus pada tahun berjalan dengan potensi akademik baik dan mempunyai kartu KIP. Nah, harus mempunyai kartu KIP atau kartu keluarga sejahtera (KKS), atau yang terverifikasi dengan kondisi ekonomi keluarga yang kurang mampu oleh perguruan tinggi. Ya, nanti dilihat sesuai dengan gaji penghasilan dari orang tua. Ya. Lalu lulus seleksi penerima mahasiswa baru dan diterima di PTS. Ya, kalau kita di PTS, jadi seleksi. Ya, jadi kita menerima sebanyak-banyaknya nanti akan diseleksi. Selanjutnya, nah berkas yang dibutuhkan apa untuk mendaftarnya? Nah, mungkin nanti harus punya NIK, nomor induk kependudukan, harus punya NISN, nomor induk siswa nasional, harus punya nomor pokok sekolah nasional (NPSN), dan alamat surat elektronik email, punya email juga. Karena begitu daftar juga nanti akan langsung masuk pemberitahuan per email masing-masing.
Selanjutnya, ya mekanisme pendaftaran KIP kuliah. Mekanismenya ya siswa bisa dapat langsung melakukan pendaftaran secara mandiri ya, di sistem KIP kuliah pada laman https://kipkuliah.kemdikbud.go.id atau melalui KIP kuliah mobil app bisa di HP dan sebagainya yang dapat diunduh di Play Store. Pada saat pendaftaran, siswa memasukkan harus ini nih, harus ada NIK, nantinya NIK, NISN, NPSN, dan alamat email yang aktif. Yang ketiga, sistem KIP kuliah selanjutnya akan melakukan validasi NIK, NISN, dan NPSN, serta kelayakan mendapatkan KIP kuliah. Yang keempat, jika proses validasi berhasil, sistem KIP kuliah selanjutnya akan mengirim nomor pendaftaran dan kode akses ke alamat email yang didaftarkan. Nah, harus punya email juga yang aktif. Ya. Lalu, siswa menyelesaikan proses pendaftaran KIP kuliah dan memilih proses seleksi yang akan diikuti. Kalau kita nanti ke ya jalur PTS mandiri ya, karena belum dibuka ya nanti kita menunggu ya setelah dibuka melalui jalur PTS. Siswa menyelesaikan proses pendaftaran di portal atau sistem informasi seleksi nasional. Masuk perguruan tinggi sesuai jalur yang dipilih. Bagi calon penerima KIP kuliah yang telah dinyatakan diterima di perguruan tinggi, dapat dilakukan verifikasi lebih lanjut ya, oleh perguruan tinggi sebelum diusulkan sebagai calon mahasiswa penerima KIP kuliah. Jadi tetap intinya kita ke kampus STMIK ini sendiri yang punya kebijakan untuk menyeleksi ya, peserta. Ya. Nah, ini cara mendaftar ke kuliah ini tadi sudah ya yang ini. Nah ini syaratnya juga mungkin yang dilengkapi ini mempunyai surat keterangan tidak mampu yang harus dibuktikan kebenarannya yang dikeluarkan oleh lurah atau kepala desa atau kepala dusun atau instansi ya, tempat orang tua bekerja. Bisa juga oleh tokoh masyarakat atau fotokopi kartu Indonesia Pintar atau KIP atau juga kartu perlindungan sosial atau sejenisnya. Nanti ada pas foto 4x6, lalu ada foto rumah tampak depan ukuran 4R berwarna, ada foto ruang keluarga 4R berwarna yang dilengkapi ya. Foto keluarga ukuran 4R berwarna juga. Nah, ini harus dilengkapi persyaratan semua ini sesuai dengan yang dientrikan di laman kuliah Kemdikbud secara online, juga secara pemberkasannya ke STMIK juga sama, harus sesuai dengan yang didaftarkan di online. Nah, ini ada tahapan pendaftaran KIP kuliahnya ya. Jadi nanti kalau misalkan mau mendaftar tahapan-tahapannya, misalkan bisa membuka dulu nih laman KIP kuliah Kemdikbudnya, ya. Lalu KIP kuliah mau bekan NISN, NPSN kuliah akan melakukan validasi NIK, NISN dan NPSN serta kelayakan mendaftar KIP kuliah. Yang keempat, jika validasi berhasil, sistem KIP kuliah selanjutnya akan mengirim nomor pendaftaran dan kode akses ke alamat email yang didaftarkan. Siswa menyelesaikan proses pendaftaran KIP kuliah dan memilih proses seleksi yang akan diikuti. Ya, kalau di sini berarti seleksinya seleksi PTS ya, mandiri ya. Lalu yang keenam, siswa menyelesaikan proses pendaftaran di portal atau sistem informasi sesuai jalur seleksi yang dipilih pada seleksi nasional atau pada seleksi masuk di perguruan tinggi. Bagi calon penerima KIP kuliah yang telah dinyatakan diterima di perguruan tinggi, akan dilakukan verifikasi lebih lanjut oleh perguruan tinggi sebelum diusulkan sebagai calon mahasiswa penerima KIP kuliah. Nah ini sama ini jalurnya dengan yang tadi ini juga ya, saya lewat saja.
Nah sekarang ini yang pendaftaran ini yang masih dibuka itu yang seleksi mandiri, ya, mandiri PTN masih. Tapi diperkirakan misalnya nanti mungkin kemungkinan sampai Juni lah. Nah, nanti setelah itu baru PTS akan dibuka. Ya, nah mungkin itu eh, ada semua ya mahasiswa semester 3 yang akan mengikuti eh, seleksi ikut kuliah ini. Mudah-mudahan ini dapat dipahami, ya, persyaratannya dilengkapi, ya. Kalau yang belum punya surat keterangan, apa ya bisa mengurus sendiri dulu dari sekarang, masih ada waktu, nanti bisa langsung nanti untuk persiapan mendaftarkan ya secara manual dulu, pemberkasan dulu ke langsung ke kampus dulu, nggak jadi masalah ya, jadi langsung dilengkapi aja dulu persyaratannya ya, langsung ke kampus. Nah nanti setelah itu dibuka baru kita di-entry-kan lagi. Mungkin gitu saja, nanti mungkin juga ada pertanyaan-pertanyaan yang akan dipandu oleh moderator. Selanjutnya akan saya kembalikan lagi ke Bapak Odi. Ya Pak Odi, terima kasih. Itu dari saya, Pak Odi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Odi. Oke, Pak Nana. Oke, Pak Nana. Bisa dengarkan suara saya? Bisa dengarkan suara saya, Pak Nana? Ya. Pak Nana, Nana. Ya, siap. Oke, oke. Ada yang bertanya apa dari? Tanya, buka pertanyaan berapa, Pak Nana? Tanya, buka pertanyaan berapa, Pak Nana? Ya, boleh satu dulu di ini langsung lah. Satu pertanyaan langsung dijawab dulu biar. Ada masuk di pertanyaan saya, Pak Nana, di WhatsApp. Itu katanya ada masuk di pertanyaan saya, misalkan dari sekolahnya itu katanya memiliki GIP, apakah di kuliahnya juga otomatis dapat GIP apa gimana, Pak Nana? GIP. Di kuliah gimana, Pak Nana? Di sekolahnya udah mempunyai GIP. Iya, di sekolahnya ya, Pak Di. Gimana, Pak Di? Iya, di sekolahnya suaranya ini terputus. Nah, ini kan ya untuk yang ongoing. Ini kan GIP untuk kuliah ongoing nih, GIP kuliah ongoing. Ya. Nah, ada persyaratan IPK nggak? Persyaratan IPK. Ya, jadi begini, Pak Di. Jadi yang dimaksudkan mahasiswa ongoing itu begini, jadi mahasiswa yang sudah kuliah di STEMIC ini, mungkin sekarang di semester 3. Jadi itu bisa mengikuti program KIP kuliah. Ya, jadi yang maksudnya ke mahasiswa yang ongoing, jadi mahasiswa yang berada di semester 3. Yang penting syaratnya ya punya itu salah satu, kalau mempunyai salah satu persyaratan. Kan dia ada yang ada KIP yang dikeluarkan oleh Dinsos Sosial. Bisa juga KKS, ada KIS, atau dengan SKTM misalkan, surat keterangan tidak mampu yang dari kelurahan atau dari dinas sosial, syaratnya itu. Terus yang tidak bekerja, ya, yang tidak bekerja, ya. Itu mungkin kalau di. Baik, Pak Nana. Berarti ini sangat menarik nih, Pak Nana. Oh gitu, baik Pak Nana. Berarti untuk yang ongoing ini, apakah mendapatkan uang saku, Pak? Uang saku, Pak. Dapat uang saku enggak katanya ini dapat uang saku enggak katanya ini pertanyaan di WhatsApp itu, apakah saya mendapatkan uang saku itu? Ya. Oke, ya. Oh ya, oke. Ya, nah kebetulan begini. Jadi selama mahasiswa itu sudah tercatat sebagai anggota tercatat sebagai mahasiswa KIP kuliah, otomatis pokoknya selama dia kuliah itu biaya akan dibiayain semua pemerintah sampai selesai. Di samping itu juga masih
uang saku bulanan per bulan Rp700.000 Audi. Ya, jadi uang Rp700 itu untuk apa? Ya untuk biaya hidup, living cost untuk mereka barangkali rumahnya jauh, bisa mau kos, misalkan, atau untuk biaya membeli kuota, membeli buku, atau untuk jadi selama sebulan bisa dimanfaatkan. Ya, jadi begitu Pak Edi, betul ya. Jadi dapat uang saku 700.000 per bulan. Ya, ya, Edi. Oke, ya baik teman-teman sekalian, jika ingin ada yang ditanyakan, bisa komen di akun YouTube. Di komentarnya ya, saya akan komen di WhatsApp grup atau WhatsApp Japri. Komentarnya silahkan grup atau WhatsApp Japri. Ya, satu lagi Pak Nana. Nah, kalau misalkan di semester 3 dapat, kemudian semester 4 ini kan 1 tahun ya Pak Nana. Ya. Ini 1 tahun apa per semester Pak Nana? Per semester Pak Nana beasiswa kita. Betul. Oh yang ongoing ini dapatnya ya sampai selesai kuliah. Jadi begitu dia masuk kuliah di semester 3, kalau dia dapatnya di S1 ya terus sampai 8 semester dibiayain terus. Sampai selesai kuliah full. Nah, sampai selesai kuliah full. Kalau misalkan nih, kalau sampai selesai. Ya. Berarti wisuda apakah tercover dengan beasiswa ini? Wisudanya. Oh ya, nah kecuali untuk uang wisuda. Uang wisuda itu memang mahasiswa sendiri harus nanti mengeluarkan uang sendiri, ada biaya sendiri khusus uang wisuda. Ya, jadi di luar uang wisuda aja, kecuali itu Pak Odi. Jadi yang lain-lainnya semuanya gratis, kecuali uang wisuda saja, mungkin seperti itu Pak Odi. Uang wisuda tetap harus ada, harus membayar. Ya. Dan itu Pak Odi, ya, gimana masih bisa mendengar suara saya Pak Odi? Halo? Wah, Pak Nana, bisa diulangi lagi nggak suaranya? Terdengar di Pak Nana, bila diulangi saya. Iya, terdengar. Suaranya terputus-putus. Ya, bisa diulangi lagi penjelasan dari Pak Nana. Ya. Boleh. Yang mana tuh diulang dari mana, Pak Odi? Tadi tuh pertanyaannya bila mana semester 3 dapat, kemudian otomatis kan sampai selesai. Apakah sampai selesai ini tercover dengan biaya wisuda? Apa aja yang tercover? Misalkan apakah ujian sidang tercover atau tidak? Pak Nana. Oh gitu. Ya, jadi begini. Ya, jadi untuk mahasiswa yang semester 3 nanti ikut seleksi, diterima. Nah, semester selanjutnya ya otomatis nanti akan dibiayain dari KIP kuliah itu sampai selesai yang diikuti. Kalau masuknya ke D3 ya sampai selesai D3. Kalau yang masuknya nanti ikut program studinya yang S1, nanti sampai selesai program S1. Nah, per bulannya dikasih Rp700.000. Nah, itu kan mungkin bisa diatur lah, bisa dihemat apa dan sebagainya, kan seperti itu. Itu memang biaya living cost, biaya hidup mereka selama 1 bulan, kan seperti itu. Nah, nanti untuk ujian misalkan ya UTS UAS itu nggak bayar, uang praktik nggak ada, kecuali uang wisuda saja gitu. Nah, mungkin aja dari uang per bulan itu bisa disisihkan sebagian untuk nanti wisuda. Nah, harus tergantung mahasiswa sendirilah. Yang penting kalau selama kuliah uang saku itu diberikan setiap bulan, ya uang kuliah sampai selesai, kecuali biaya untuk biaya uang kuliah apa wisuda saja yang harus bayar. Mungkin gitu Pak Udi. Ya. Oke, baik Pak Nana.
Oke, baik Pak Nana. Nah, ya. Ini untuk apakah ada per prodi atau emang seluruh prodi Pak Nana? Nah, ini nanti KIP ini untuk 3 program studi. Yang pertama untuk manajemen informatika, yang ketiga untuk program komputerisasi akuntansi. Ya, ada 3 program studi Paudi yang bisa menerima KIP kuliah tahun ini gitu. Yang mudah-mudahan tahun depan bisa 5 program studi. Untuk tahun ini kebetulan kita hanya bisa menerima 3 program studi, program komputerisasi akuntansi, ya 3 program studi Paudi. Ya. Oke, siap Pak Nana. Ya, oke. Silakan teman-teman bagi yang ada yang ditanyakan lagi bisa atau WhatsApp di grup atau komentar di YouTube. Boleh cek Mas di YouTube-nya ada yang berkomentar atau tidak. Ada komentar? Oke, Pak Nana. Di YouTube tidak ada pertanyaan, di WhatsApp sudah ada nanti ya, boleh. Mungkin dari teman-teman. Ya. Mungkin dari teman-teman di Zoom ini ada yang ditanyakan. Silakan sebelum kita masih ada waktu 5 menit lagi sebelum close ya acara ini. Oke, kalau tidak ada bisa kita closing statement dulu Pak Nana. Ya. Pertanyaannya sudah ditanyakan. Boleh. Bagi teman-teman mahasiswa yang ingin melakukan pendaftaran bisa cek di halaman kip.kemendikbud. Ya, begitu Pak Nana. Ya, baiklah. Ya, dari semua mahasiswa yang di semester 3, yang khususnya reguler pagi, yang tidak bekerja, segera ya untuk yang berminat ya untuk mendaftar. Ini suatu kesempatan yang baik tahun ini bagi adik-adik mahasiswa semester 3 untuk mengikuti pendaftaran atau mengikuti kuliah KIP kuliah yang dibiayai oleh pemerintah melalui KIP kuliah gratis sampai selesai. Saya mohon ya sebanyak-banyaknya nanti kita diseleksi ya, mudah-mudahan ya khususnya yang bagi mahasiswa yang kelas reguler pagi. Jadi harapan saya semoga peserta yang daftar di KIP kuliah ini dapat mendaftar sebanyak-banyaknya. Nanti kita akan melakukan seleksi ya sesuai dengan persyaratan yang lengkap. Nah, kita akan seleksi. Mudah-mudahan nanti bisa masuk ya, nanti bisa biayai kuliah sampai selesai. Mungkin gitu Pak Odi, saya kira cukup ya dari saya ya. Silakan Pak Edi, Pak Odi barangkali mau. Oke, baik. Terima kasih teman-teman semua. Terima kasih Pak Nana atas waktunya. Materi ini sangat bermanfaat bagi saya, pengetahuan tentang KIP, dan bagi teman-teman mahasiswa semua. Silakan pada teman-teman mahasiswa yang ingin mengajukan beasiswa KIP ini untuk meringankan beban SPP teman-teman semua. Jadi bisa dimanfaatkan, bisa digunakan, dan bisa berapa Pak Nana? Berapa? 700? Bang sakunya 700.000 per bulan. Nah, silakan dimanfaatkan program ini sebaik-baiknya.
jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan lebih detail lagi, bisa japri ke WhatsApp saya, WhatsApp Panana, WhatsApp di grup kita, insya Allah saya balas. Insya Allah akan kita balas, kita akan layani pertanyaan teman-teman, jangan sampai ada yang kurang paham dan akhirnya program ini terlewat begitu saja. Oke, Pak Nana, terima kasih. Ya, sama-sama Pak Odi. Ya. Mari kita tutup pada pertemuan kali ini dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Atas nama pribadi dan mewakili program studi, mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Sampai ketemu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di pada pertemuan berikutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye.